Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa barik wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaiki mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini kembali kita bisa membuka majelis kita, majelis Ratibul Haddad, dalam naungan majelis Al-Hidayah. Semoga dengan dibukanya kembali majelis ini akan terbuka segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal yang kita lakukan khususnya di bulan suci Ramadan kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala rubah keadaan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang sama kita muliakan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus jajaran ketakmiran Masjid Baitur Rahman yang kami hormati dan kami takdimi, dan keluarga besar susunan kepengurusan kepanitiaan Majelis Al-Hidayah yang kami hormati dan kami takdimi, segenap masyarakat yang sudah mendukung terjadinya acara ini. Kita doakan beliau semua, tim hadroh dan semua yang membantu sampai acara ini terjadi. Kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diparingi sehat yang sempurna zahir dan batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat, para pecinta baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena baru saja kita melaksanakan ibadah sebulan penuh ada di bulan suci Ramadan. Lalu kita melakukan hari raya Idul Fitri. Maka dengan bertambahnya Idul Fitri, mari lebaran, Ramadan demi Ramadan kita lewati, itu menunjukkan bahwa umur kita ini semakin berkurang, okay? Umur kita ini semakin sedikit dan semakin dekat perjumpaan kita dengan Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kanjeng Nabi niku ndawuh, ad-dunya kasuk rabiha fiha qaumun wa khasira fiha akharun. Rasulullah mengatakan dunia itu kayak pasar. Dunia itu kayak pasar. Namanya orang di pasar, beb, ada yang untung, ada yang rugi. Tidak semua orang yang di pasar itu pasti untung, tidak. Orang yang di pasar pasti rugi, ya tidak. Ada yang untung, ada yang rugi. Pertanyaannya, apa beb yang kita jual? Lalu apa yang menyebabkan kita rugi dan apa yang menyebabkan kita menjadi pedagang yang untung? Para sahabat tanya sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kalau memang dunia ini seperti pasar,
apa yang kita jual. Lalu Kanjeng Nabi dawuh, yang kita jual itu adalah umur. Makanya Al-Habib Abdul Haddad beliau mengatakan auqatuka umruka wa umruka ra'su malika wa bihi aslu tijaratika wa bihi wusuluka ila naimil abad fi jiwarillahi ta'ala. Dawuhnya Habib Abdul Haddad, waktu kamu tuh umur kamu. Dan umur kamu itu ra'su malik, yaitu adalah modalnya kamu. Dan modalnya kamu itulah yang kamu gunakan untuk berdagang. Dengan berdagang menggunakan umur dan kita dagangkan dengan umur yang baik tadi itu, perdagangan yang baik. Wa bihi wusuluka ila naimil abad fi jiwarillahi ta'ala, maka kamu bisa mendapatkan kesenangan yang abadi di sisi Allah dan sampai bisa mendapatkan kesenangan yang abadi untuk yang pria selama-lamanya sama Kanjeng Nabi, dan yang wanita dengan Sayyidatun Nisa'il Alamin Siti Fatimah Zahra, putri tercinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umur niki harus dimanfaatkan, Bu. Karena orang yang pintar itu orang yang bisa memanfaatkan umurnya. Walidalik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan khairukum man tala umru wa hasuna amaluhu, kata Rasulullah. Orang yang paling pintar, baik, bagus, sempurna di antara kalian, orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Semakin bertambah usianya, semakin bagus amalnya. Kenapa Beb kok bisa sama Rasulullah dibilang orang itu orang baik? Iya, berarti dia sadar. Semakin bertambah usia, semakin pendek masa hidupnya di dunia, dan semakin bagus amalnya, berarti orang ini ngerti bahwa umur yang sebentar lagi habis akan dia pertanggungjawabkan di depan Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umur niki harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan, Beb, kalau memang Beb umur itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Ya, gunakan dalam umur kita itu amal yang baik. Makanya Nabi Muhammad mengatakan ismasita fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufarik wa amal masita fa innaka madziyun bihi. Kata Nabi Muhammad SAW, kamu hidup di dunia ini monggo saenake. Kampean mau hidup bagaimanapun, monggo. Tapi ingat, fa innaka mayyit. Kamu akan menjadi mayit. Orang yang hidup tanpa perasaan, kalau dia itu calon mayit, uripe ngawur. Tapi orang yang hidup terus rumongso, aku iki bakal mati, uripe ndak bakal ngawur. Orang yang hidupnya ngawur, karena dia merasa ndak mau mati. Tapi orang yang merasa kalau dia bakal jadi mayit, umur iki hati-hati, dihabiskan dengan sebaik-baiknya. Kanjeng Nabi mengatakan wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Silakan kamu di dunia ini mau cinta sama siapa, monggo. Mau cinta sama anak, monggo. Mau cinta sama guru, monggo. Mau cinta sama pekerjaan, monggo. Mau cinta sama rumahnya, monggo. Mau cinta sama istrinya, monggo. Mau cinta sama orang tuanya, monggo. Mau cinta sama siapa saja, silahkan. Tapi kata Rasulullah, ingat, fa innaka mufarik. Ketika kamu mencintai sesuatu, tanamkan juga di hati kamu bahwa akan tiba masanya kamu akan berpisah dengan yang kamu mencintai. Sehingga orang yang dia mencintai plus dia punya perasaan akan tiba masanya tidak akan selama-lamanya dengan yang dicintai, pasti dia akan memperlakukan yang dicintai sebaik mungkin untuk memanfaatkan waktu dengan mereka yang dicintai, karena akan tiba misalnya kita akan dipisahkan dengan orang yang kita cintai, kata Nabi Muhammad SAW. Sama yang sayang sama bapak, mana bapak sampean? Mungkin di antara kita ada yang bapak ibunya sudah wafat. Ada yang cinta sama anak, mungkin di antara kita punya anak sudah meninggal duluan. Ada antum yang cinta sama gurunya setengah mati, mana gurunya antum? Sudah dikafan, bahkan kita ngelihat jenazahnya. Bahkan guru kita waktu dingin kita cium keningnya. Cinta sama apa sampean? Semua sudah, silahkan dilebarkan. Perasaan cinta itu kalau tidak dibarengi dengan perasaan kalau sampean akan berpisah, tidak mungkin sampean akan menghargai orang yang sampean cintai.
Makanya Kanjeng Nabi ngomong cinta, tapi sadari yang kamu cintai akan kamu tinggalkan, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu yang terakhir Rasul mengatakan wa'mal masita fa innaka majziyun bihi. Monggo sampai mau beramal bagaimanapun silahkan, tapi tanamkan pada hati kamu apa yang kamu lakukan akan dibalas oleh Allah SWT. Ketika jenengan hidup punya perasaan calon mayit, ketika jenengan mencintai punya perasaan akan berpisah dengan yang dicintai, dan ketika panjenengan beramal dengan perasaan jenengan akan mengalami atau menerima balasan dari apa yang jenengan lakukan, maka kalau 3 prinsip itu sampean pakai, sampean akan memanfaatkan umur dengan sebaik-baiknya, kata Nabi Muhammad SAW. Terus Kanjeng Nabi ngomong gini, Bu, kalau sampean nanti mati ternyata kok tidak enak nasibnya, ning kuburan kok gak enak nasibnya, ning akhirat kok gak enak nasibnya, apa kata Kanjeng Nabi? Fala talumanna illa nafsak, kata Rasul. Jangan salahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa, kata Rasulullah? Jangan nyalakan. Kalau nanti matinya elek, kuburan di enak, akhirat ruwet, ojo nyalakno wong. Salahkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kamu hidup tidak punya perasaan kalau mati. Kamu cinta tidak punya perasaan kalau kamu akan berpisah. Dan kamu beramal tidak punya perasaan kalau kamu akan bertanggung jawab dan akan dibalas dengan apa yang kamu lakukan, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya monggo nggih, umur ini dipakai yang baik. Eman. Kalau ditanya, Beb, kalau memang yang kita lakukan nanti akan dibalas sama Allah Ta'ala, sebetulnya umur yang bagus itu dihabiskan untuk apa? Yang melaksanakan yang wajib. Tidak ada amal yang paling afdol melebihi amal yang banter amal yang kurang banter amal yang wajib. Umur yang paling bagus, umur yang dipakai sholat. Umur yang paling api yang dipakai puasa Ramadan. Umur yang paling baik untuk menunaikan zakat bagi yang berkewajiban. Haji bagi yang mampu. Itu yang bagus. Amal terbaik itu amal yang wajib. Amal yang paling baik, amal yang dihabiskan untuk bakti sama guru dan orang tuanya. Karena itu wajib. Yang wajib-wajib itu yang terbaik. Pertanyaannya, Beb, yang kedua, Beb, setelah kita melaksanakan yang wajib, waktu masih banyak yang longgar, apa yang harus saya lakukan? Perdagangan apa yang paling untung? Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, afdalul a'mal ba'dal faraid idkhulus surur ala mu'minin. Dawuhnya Kanjeng Nabi, amal yang paling afdol setelah melaksanakan yang wajib, setelah sampai meninggalkan maksiat, setelah jenengan istiqomah sholat, jenengan istiqomah puasa Ramadan kecuali berhalangan, zakatnya dibayar, haji bagi yang mampu ditunaikan, ambek bapak ibu bagus, sama guru bagus, sama mertua bagus, istri dengan suami bagus, suami dengan istri bagus, menafkahi itu kewajiban ditunaikan. Setelah yang wajib-wajib, apa yang paling afdol? Idkhulus surur. Kita bersikap tidak sampai menyakiti hatinya orang lain. Bukan baca Quran. Umur yang paling afdol itu, Beb, yang dihabiskan baca Quran. Boten saestu. Umur yang paling bagus itu yang dihabiskan di masjid iktikaf. Bukan. Atau muter tasbih, Beb, dzikir. Boten. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan amal yang paling untung di akhirat adalah orang yang bisa menghabiskan umurnya. Dia menjaga perasaan orang lain. Jangan sampai mulut dan gerakan tubuhnya menyakiti hati umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Enggak, karena inti daripada ibadah kita itu adalah saat kita punya akhlak yang baik. Saat kita bisa punya tata krama yang bagus. Kanjeng Nabi mukanya ganteng. Kanjeng Nabi amal ibadahnya Masya Allah. Kanjeng Nabi perjuangannya hebat. Tapi yang dipuji sama Allah bukan sholatnya. Yang dipuji bukan puasanya. Yang dipuji bukan dzikirnya. Yang dipuji bukan iktikafnya. Tapi yang dipuji tata kramanya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, engkau ini akhlaknya di atas rata-rata. Di atas akhlak yang terpuji. Yang dipuji tata kromonya. Kenapa? Supaya umat mikir.
ternyata yang menjadi tolak ukur Allah Ta'ala niku sikap akhlak kita kepada sesama umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang yang amalnya baik tapi dia tidak bisa menjaga perasaan orang lain, amalnya nol. Amalnya nol, tidak bernilai. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Sahabat, kamu tahu tidak siapa orang yang di akhirat bangkrut? Dagangane gak payu ning akhirat. Bangkrut total, tidak punya nilai. Maka para sahabat mengatakan, man sara maluhu fulusan ya Rasulullah. Orang yang keuangannya jatuh, tukune sepi, keuangannya mepet, tabungannya entek, iku wong sing bangkrut. Apa kata Kanjeng Nabi? Galala, bukan. Orang bangkrut itu bukan ATM menipis, uang dikeluarkan, atau tukunya sepi, pekerjaannya ruwet, boten. Itu bukan orang bangkrut. Tapi orang yang bangkrut, kata Kanjeng Nabi, mereka yang beramal banyak, amale kata, puasanya bagus, majelisnya istiqomah, maca kitabnya pinter umpamane, dikirani bagus, sholatnya pateng dan macam-macam, tapi ketika dia sampai di akhirat, nol, tidak punya nilai. Rasulullah mengatakan ji'a yaumal qiyamah rajulun alaihi al-amal kajibali tihama, kata Rasulullah. Nanti di akhirat akan didatangkan umat saya punya amal bagikan gunung Tihama, buakeh amale. Faja'alahullahu haba'a mansura. Ketika ketemu Allah Ta'ala, amalnya diambil, dibuang oleh pangeran. Nol. Sahabat mengatakan, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa umat panjenengan punya amal seperti gunung kok nol nilainya? Dijawab sama Nabi Muhammad, kanu yusallun. Mereka dulu di dunia yusallun, sembahyang. Wa kanu yasumun, mereka puasa. Wa yuhajjun, mereka berangkat haji. Wa yujahidun, mereka berjihad. Tetapi idza urida alaihi minal akharam akhadu, tapi ketika ditawari perkara haram ya dijawut pisan. Diajak rasan-rasan ya melok, dijak gibah melok, dijak ngecur tonggone melok, diajak ngancurkan rumah tangga orang lain melok, dijak ngerasani bongkar aibnya orang supaya orang itu terhina melok. Ada tawaran haram diambil gara-gara lesannya dan sikapnya tidak baik, nol amalnya, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika orang itu amalnya diterima, bagaimana amal yang diterima? Amal yang diterima itu utuh sampai akhirat. Bagaimana supaya amal utuh di akhirat? Allah akan jadikan akhlaknya dia baik, sehingga dengan akhlak yang baik itulah akhirnya amalnya dia utuh sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah orang itu beramal, marengono toto koromone ka api, bu nol. Itu tandanya amal tidak diterima. Kenapa? Ya karena kita ngerasani, kita ngomongi wong, ngerekno wong, akhirnya tidak kita sadari amal kita habis, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau sudah orang itu sama Allah Ta'ala, mari ngaji, mari Ramadan, kok toto kromone tambah mapan. Biasa dulu Indosiar gosip-gosip kok moro saiki rodo aras-arasen beb lagi. Bamane Instagram iku melok lambe turah, kok mau moro tak blokir besun beb. Ini berarti mulai sudah. Biasa melok tonggo rasan-rasan ning pos kamling, sampai petan-petan saiki wis tak blokir wis beb. Yang ngomai wis wiridan. Nah ini mulai menjauh ini Masya Allah. Berarti amalnya dia keterima. Kanjeng Nabi mengatakan berapa banyak orang yang amalnya banyak. Habis dikasihkan sama orang yang pernah dirasani. Dikasihkan kepada orang yang pernah didolimi. Dikasihkan kepada orang yang pernah dibongkar aibnya. Orang itu punya aib beb. Sampeyan tahu dia zina. Sampeyan tahu dia maksiat. Le perlu nih sampeyan cerita itu apa? Saya tanya perlunya apa? Tidak ada perlunya. Bisa jadi yang bersangkutan sudah dimaafkan. Jenengan yang ngomongkan belum tentu dimaafkan sama Allah SWT. Tidak ada nasibnya orang, tidak ada yang tahu. Tidak orang tidak tahu siapa yang baik, siapa yang jahat. Kecuali yang mati husnul khotimah berarti baik. Yang tidak mati husnul khotimah tidak baik. Makanya Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lam bimanittaqaa. Hati-hati wong balung, hati-hati wong balung. Allah sudah bilang jangan panjenengan mensucikan diri panjenengan sendiri. Jangan sampai punya perasaan lebih baik dari yang lain.
Ndak Beb, saya ndak punya perasaan itu. Loh, sampai ngerasa di wong itu rumongso, sampai ndak punya elek sehingga yang dibicarakan eleknya orang. Sampai ngelekkan orang seakan-akan ndak punya elek badannya, seakan-akan yang perlu diingat eleknya orang karena dia lupa sama eleknya, seakan-akan ndak punya elek, mensucikan diri sendiri. Huwa a'lam bimanittaqal. Allah yang lebih tahu siapa di antara kita yang lebih bertakwa, dan Allah yang maha tahu siapa di antara kita yang akan mati husnul khotimah, dan Allah yang lebih tahu siapa yang kedudukannya lebih dekat sama Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu hadirin, momen Ramadan lewat, masuk Idul Fitri. Kalau sudah Idul Fitri ini hati masih mangkel, hati masih pegel, hati masih suudzon dan benci dan macam-macam, hati-hati. Jangan-jangan amal kita habis sendiri gara-gara tingkah laku kita yang tidak baik, dan itu yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Paham ge? Makanya saya itu katanya Habib Alwi Sihabuddin Tarim bila mengatakan berapa banyak orang yang amalnya sedikit tapi toto kromone api, niku di hadapan Allah lebih tinggi makomnya daripada orang yang wiritannya istiqomah tapi dia masih menyakiti hatinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin diparingi selamat oleh Ta'ala. Nggih. Makanya orang-orang dulu itu hati-hati, Bu. Mereka itu tidak mau sampai nyakiti, dan mereka kepikiran kalau tidak minta maaf sama yang pernah disakiti itu, kepikiran wedi kegawa sampai dengan akhir. Sehingga kalau sudah datang Ramadan gini, walaupun dendam kesumat hilang. Sudah musuh sama tonggonya tahunan gak nyopo, kalau sudah lebaran itu tidak ada benci, peluk-pelukan, minta maaf. Tidak nyimpen di hatinya. Bersih. Itu bukti kalau dia kepingin amalnya dia utuh sampai di akhirat. Itu bukti kalau amalnya dia diterima sama Allah Ta'ala. Makanya malaikat Jibril ngomong, Kanjeng Nabi, umat kamu ada yang dapat malam Lailatul Qadar, ada yang tidak. Dawani Kanjeng Nabi, siapa Jibril? Umat saya yang dapat malam Lailatul Qadar. Kata malaikat Jibril, umat panjenengan yang dapat malam Lailatul Qadar itu ciri-cirinya dua. Raqa qalbuhu wa kasura bukauhu. Hatinya akan jadi hati yang lembut, toto kromone dadi api, wa kasura bukauhu, dan matanya banyak nangis sama Allah SWT. Akan ingat dosanya, ingat mabuknya, ingat zinanya, ingat perbuatan dulu yang dia pernah nyakiti orang lain, ingat ini, ingat itu, ingat perbuatannya dulu di masa lalu, banyak nangis sama Allah Ta'ala. Setelah itu dia bersikap baik sama orang, dikasari, mesem. Dia berharap dengan dia memaafkan orang juga dimaafkan sama Allah Ta'ala. Baik hatinya, tidak nyimpen. Saya dibentak Beb, saya disatru Beb, saya diginikan, digitukan. Kalau sudah bersih Ramadan, dapat malam Lailatul Qadar, hatinya bersih. Kenapa Beb kok yang dibersihkan hatinya ketika malam Lailatul Qadar? Karena kalau hatinya bersih, tidak punya benci sama orang, itu bukti kalau amalnya dia dapat 1000 bulan utuh sampai di akhirat. Karena tidak mungkin utuh kecuali kita menjaga sikap, tidak sampai menyakiti umatnya Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Nah, makanya wong bengen itu gak gelem. Kalau sudah Ramadan lepas, masuk Idul Fitri, mereka membersihkan diri. Tidak ada, benci-benci itu tidak ada. Saya itu. Ada orang ahli zina, ya, ahli onani umpamanya, ahli maksiat dak karu-karuan. Tapi wong apik itu gampang disepuro be Allah Ta'ala. Tapi kebalikannya, ada orang ibadah mententeng tapi suka nyakiti orang. Sama orang ngeremehno, akhlaknya dak apik, wong digeloro hati tok. Sampai mau ketemu orang itu aras-arasan. Ini lebih bahaya daripada yang pertama. Kenapa, Beb? Loh iya, karena kalau kita dosa sama Allah, itu gampang disepuro. Tapi kalau sudah dosa sama orang, tidak bisa Allah memaafkan kecuali kita mendapatkan ikhlas dari orang yang kita sakiti. Makanya hati-hati, urusan bik menungso itu dawa. Tapi kalau urusan bik Allah Ta'ala, insya Allah, Allah tuh mabni ala musamaha. Gampang pangeranku nyepuro itu gampang, tidak repot. Sampai yang dikir hadir majelis, insya Allah pulang dari majelis ini dosa kita dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tapi yang dosa sama orang tidak bisa dimaafkan. Kecuali kita minta maaf sama orang itu, minta ikhlasnya, atau kita doa sama Allah Ta'ala supaya orang itu dibuka hatinya memaafkan kita. Karena kalau sudah urusan menungso ini,
Tidak bisa selesai kecuali kita mendapatkan ikhlas dari orang yang kita sakiti. Makanya Rasulullah bilang kalau sudah amalnya diterima, dia akan punya akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik tadi itulah akhirnya amalnya dia utuh sampai ketemu dengan Allah Subhanahu. Paham? Kak kompak, paham? Nggih. Sampai pegel sampai bojo ilang. Mak-mak iki sing biasa ngambulan ambek suamine mari Ramadan tadarusan apian. Hang lanang biasanya gepukan ambek sing wedok ngampleng jejeg bentak-bentak mari ngaji Al-Hidayah mulai mesema. Iki berarti bekas ngajine. Anak biasa bentak-bentak orang tuanya, raini gak enak ning ngarepe wong tuweke. Barokane ngaji disuruh orang tuanya semaur sama orang akhlaknya baik. Waduh, Masya Allah. Berarti dia diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Dan ketika Allah akan mengangkat derajat seorang, maka yang pertama kali dirubah oleh Allah Ta'ala adalah akhlaknya, tata keramanya. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Diceritakan Bu, Kanjeng Nabi ini punya murid. Namanya sahabat Ibn Abbas. Ini Masya Allah ini, Ibn Abbas ini luar biasa. Sahabat Ibn Abbas ini alim. Beliau ini termasuk ulama usahabah. Ulamanya para sahabat. Sahabat itu salim alim. Ini pentolane. Setiap hari di masjid. Kalau sampean hidup di zamannya Imam Ibn Abbas, kalau jenengan mau nyari Imam Ibn Abbas, gak usah kemana-mana. Di masjid, kerjaannya ngajar, dikir, sholat, ngajar. Ikut tok wis. Yaitu sudah kesibukannya beliau, ke barat ke timur, ngulang, ngajar, ngurui umat. Mari ngono kok ngapain keluarga, dikir, wiritan. Satu saat, ketika beliau ini tengah-tengah ngaji Quran, dzikir, ngajar, ada satu orang datang ke masjid. Bisik-bisik sama beliau, bisik-bisik. Mari bisik-bisik orang itu pergi. Imam Ibn Abbas ini surbani dijowot, langsung berdiri, ditutup Qurannya, tasbihnya ditaruh, berangkat. Ditinggal. Tidak lama datang terus. Sahabat yang ada di masjid tanya, apa ini? Mabalu kayak Ibn Abbas. Kenapa jenengan ini sudah di masjid, wiritan, dikiran, maca Quran, ngelakoni amal sing saya yang bagus-bagus. Kenapa jenengan keluar ketika dibisik orang itu? Apa kata Ibn Abbas? Kamu tahu tadi siapa yang datang? Ada tahu. Orang itu bisik-bisik sama saya minta tolong. Dia punya hajat, keluarganya ada urusan. Saya diminta tolong untuk menyelesaikan. Saya tinggal semuanya, saya menyenangkan keluarganya. Saya datang, saya tolong sampai tuntas, senang. Nyenengkan hatinya orang banyak. Urusannya orang itu tuntas, keluarganya senang. Ada yang nangis, terharu, bahagia dan macam-macam. Senang mereka. Tak tolongi ambil. Kata sahabat yang ada di masjid, apa hanya karena itu jenengan tinggalkan wiridnya, ditinggalkan Qur'annya, ditinggalkan tasbihnya, ditinggalkan ngajarnya. Apa hanya untuk itu? Apa kata Ibn Abbas? Hei kamu, fa inni sami'tu Nabi Muhammad SAW yaqul. Aku mendengar Nabi Muhammad, sahib hadal masjid fi hadal masjid. Aku mendengar Kanjeng Nabi, pemilik masjid ini, yaitu Masjid Nabawi. Dan saya mendengar Kanjeng Nabi bersabda di masjid ini. Apa kata beliau? Siapa orang yang didatangi tonggonya, didatangi dulurnya, dimintai tolong untuk menyelesaikan satu urusan. Dia tinggalkan kotanya, dia tinggalkan anak istrinya. Bahkan dia tinggalkan segala-galanya untuk menyelesaikan urusan ini. Yang mana urusan ini kalau clear akan menyenangkan hati orang banyak. Apa kata Kanjeng Nabi? Afdal minal i'tikaf fi masjidi hada sana. Niku amalan lebih bagus daripada kamu duduk di masjid saya baca kitab, wiritan, dzikir, maca Quran setahun penuh kamu tidak keluar masjid dengan kamu keluar 10 menit menyelesaikan urusan uang sampai orang itu senang.
urusan ini mari gara-gara panjenengan. Apa kata Rasulullah? Amal yang kamu lakukan lebih afdal daripada duduk di masjid ini, Masjid Nabawi, kata Nabi Muhammad SAW. Jenengan mungkin belum berangkat umroh, antum belum pernah masuk Masjid Nabawi, tapi mungkin diparingi kesempatan bisa ziarah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi jenengan nyenengkan hatinya orang, silaturahmi lebaran, girang hatinya. Ada yang minta tolong, ditulungi sampai mari. Nyenengkan hatinya orang, yang sakit dibantu, yang tidak punya ditulungi, sampai senang hatinya. Apa kata Rasulullah? Senangnya orang tadi itu tidak senilai dengan orang yang etikaf di Masjid Nabawi 1 tahun penuh gak mulai-mulai. Lebih bagus kita nyenengkan hatinya umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau urusannya pondok, urusannya masjid, urusannya majelis, yang disitu masih manfaat. Amal kita yang wirid-wirid kalah Pak, sama itu tuh kalah. Siapa yang bilang? Bukan saya, tapi yang bilang Nabi Muhammad SAW. Sampai Imam Bukhari ketika beliau akan wafat, baka. Imam Bukhari ini nangis ketika akan wafat. Setelah nangis, beliau tabassam. Apa tabassam ini? Senyum, mesem. Ditanya sama murid-murid Imam Bukhari, Mahada ya Imam. Beliau punya guru Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal punya guru Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru Al-Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq punya guru Al-Imam Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir punya guru Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad punya guru Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya guru abahnya Sayyidina Ali karamallahu wajha. Sayyidina Ali punya guru Nabi Muhammad SAW. Guru ini hebat, muridnya istimewa, kitabnya tidak ada tandingannya. Apa kata beliau ketika akan mati nangis? Kenapa nangis Imam? Aduh saya tidak punya amal mau ketemu Allah. Gimana kubur saya? Gimana akhirat saya? Aduh Bukhari, melas Riko Bukhari. Apa ketemu Allah tidak punya amal? Lah tapi kok mesem? Sebelum mati jenengan sakit seperti ini kok tadi ada mesemnya. Tapi saya senang mau ketemu Allah. Ada satu amalan yang saya andalkan untuk ketemu Allah. Apa yang jenengan andalkan? Kitab sampean. Boten. Walaupun beliau mengarang kitab yang paling afdol Sahih Bukhari, bukan itu yang saya andalkan. Apa? Pondoknya antum? Enggak, bukan itu yang saya andalkan. Al-Qur'annya antum, hafalannya antum. Bukan. Gurunya antum, Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan. Apa antum mati ketemu Allah senang punya murid seperti Imam Muslim, Imam Tirmidzi? Bukan. Lalu terus apa? Bukan amalnya, bukan masjidnya, bukan pondoknya, bukan madrasahnya, bukan Qur'annya, bukan semuanya. Bahasa pondok itu maksudnya pengajian beliau. Apa terus yang kok bisa buat sampai mesem? Apa kata beliau? Saya punya amalan yang saya andalkan kepada Allah. Apa? Mulut saya tidak pernah menyakiti umat Nabi Muhammad SAW. Saya ngomong tidak enak sama orang, tidak pernah. Dan tidak pernah orang ketemu saya pasti senang hatinya. Tidak mungkin tidak senang. Kenapa? Karena beliau tidak pernah nyakiti umat Rasulullah. Dan dengan itulah saya ayem. Berarti semua amal yang saya lakukan utuh sampai ketemu dengan Allah SWT. Karena tidak ada yang menuntut beliau sampai ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sekelas Imam Bukhari Pak. Bukan istiqomah wiridnya yang diandalkan. Boten pengajiannya. Tapi yang diandalkan adalah akhlak yang baik. Karena tahu dengan akhlak yang baik tadi itulah yang akan menyebabkan amal itu utuh sampai ketemu dengan Allah Subhanahu. Makanya monggo ya melalui majelis pembukaan ini monggo Ramadan lewat Idul Fitri, ayo dibuka selebar-lebarnya hati kita, yang punya salah kita maafkan. Yang punya keliru-keliru kita maafkan. Saya ini yang tidak salah Beb. Saya yang disalahi, mau sampai yang disalahi, mau sampai yang salah atau sampai yang disalahi, tetap kita minta maaf. Kenapa? Karena kita tidak berharap apa-apa kecuali ampunan dari Allah Subhanahu. Sepuros Bu, dibuka hatinya, wis tidak ada iling-ilingan. Itu biar gini beb gini, tidak ada. Pulang dari majelis ini bersihkan hatinya, tidak keluar dari pintu masjid. Kecuali tidak ada lagi benci sama Rasulullah. Sehingga betul-betul malam ini kita tidur tidak ada benci. Dengan harapan, dengan hati yang seperti inilah hati yang layak untuk diparani sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terakhir,
Ketika jenengan bisa memaafkan, nyepuro, dan kita tahu ternyata perdagangan yang paling untung itu bukan hanya melaksanakan yang wajib, tapi ngelegokno atine wong. Nggih, ngelegokno atine wong. Kalau bahasa Arabnya idhhar surur ala mukminin. Nyenangkan hatinya orang. Ndak, dia kalau ngomong ndak ngawur. Orang kalau ketemu dia mesem. Tapi ingat, kalau sudah urusan agama ndak ada urusan perasaan. Paham nggih? Urusan agama ndak ada perasaan. Makanya guru-guru kita nih kadang-kadang kita saksikan itu aneh. Hari-hari biasa meseman, guyu, guyon, lucu. Tapi kalau sudah urusan itu pelanggaran atau urusan serius berkaitan di pondok atau di masyarakat, berubah langsung kereng. Baru berapa menit tadi lucu, sekarang jadi kereng. Itu menunjukkan mereka orang soleh. Kenapa? Orang soleh itu suratul ghadab, suratul afu. Cepat ngamuk, cepat nyepuro. Ngamuknya karena urusan agama, tapi kalau urusan pribadi senyum saja. Tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Karena dia pantas digitukan karena banyak dosa sama Allah. Dan dia punya hati lapang, berharap nanti orang yang pernah dia sakiti juga memaafkan dia di masa depan. Setelah itu kalau urusan agama, Beb nanti perasaan, dono, wong rokokan sampai menang. Engkau perasaan saya itu Beb, dia tidak ada urusan perasaan nih. Anak tidak sembahyang sampai ngamuk, engkau anak saya perasaan dosa. Tidak, kalau urusan agama tidak pakai perasaan. Paham gitu? Tapi kalau urusan pribadi, kita ukur perasaan orang lain. Sehingga betul-betul umur yang pendek ini, setelah kita melaksanakan yang wajib, kita jaga sikap kita. Sempurnakan yang sunnah, perbanyak dzikir, perbanyak Quran. Tapi di balik itu, kita tampil dengan akhlak yang baik. Dengan itulah amal kita akan utuh sampai ketemu dengan Allah Subhanahu. Catat, sebelum sampai pulang, kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, perhatian yang kita lakukan untuk orang lain, akan tiba masanya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, kejahatan yang sampai lakukan ke orang lain, kemudian kebencian yang sampai berikan kepada orang lain, hati-hati. Somben akan balik kepada diri sampean sendiri. Paham gak? Jadi tidak ada ruginya orang berbuat baik dan tidak ada untungnya orang yang berbuat jelek. Maafkan, akan tiba masanya sampean akan dibuat senang. Ketika sampean ngempet, benci, gak ngereken uang, hati-hati. Nanti yang rugi sampean sendiri. Dan itu yang diajarkan oleh guru kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Habib Soleh tadi wali Pak, Habib Abdullah bin Umar. Kita punya Kiai Sidik, kita punya Kiai Khalil, kita punya Kiai As'ad, kita punya Bahasim Mas Ari, Paura Aulia. Di Probolinggo ada Kiai Sepuh, Kiai Hasan Genggong dan para solihin. Tidak jadi wali. Tidak jadi wali karena wiridnya. Bukan jadi wali karena dzikirnya. Tidak. Bersih hatinya. Sehingga amalnya diterima, dengan itulah naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala. Semoga-moga amal kita diterima Allah Ta'ala. Okay. Sebagai penutup, ada satu cerita. Niki cerita sudah pernah saya ceritakan, tapi tak ceritanya mana. Yang sudah dengar didengarkan lagi, yang belum dengar mungkin-mungkin tadi keterangan yang barokah. Amin. Diceritakan ada suami istri, Pak. Ini kisah nyata iki, mboten di kitab. Nggih, niki cerita bukan di kitab. Ndak, kisah nyata ini. Ada suami, dia profesinya PNS. Kawin dapat istri juga PNS, sama-sama orang kerja. Dua-duanya karir. Pegawai, kawin, orang dua ini hidup bahagia. Sehari-hari Beb ya kerja, pagi kerja, nanti sore ketemu, ya jalan-jalan dan seterusnya. Ya kehidupan berjalan normal. Sampai satu saat suami istri ini alhamdulillah diparingi keturunan Allah Ta'ala, punya anak. Ketika punya anak, mulai wes. Kan gitu Pak. Orang kawin ini kan pertama nih tok enak. Meso. Nanti nanyar ngalor ngidul, lengket kayak perangko kayak gitu ya. Kayak cecek ono ning tembok, lengket yang bisa ucul wes. Bakso semangkok berdua kan gitu. Saya durung kena mertua ngamuk iki durung saya. Durung kena hiper suker iki durung saya. Niki saya pertama saya bahagia iki. Ceritanya saya asik-asikan tok iki.
ning pinggire pantai mangan cilok berdua. Ya sih iku cerita pertama kawin niku sih. Masih bahagia beb. Iya. Coba sampean delok ta sing wis suwi kawin-kawin iki. Iki bapak-bapak iki sing rene melas-melas. Ini pernikahan 10 tahun ke atas kan gitu go. Ambek mertua gak enak akhirnya kecepet kan gitu go. Kok ambek bojo gak enak akhirnya kesel kabeh kan gitu. Akhirnya banyak permasalahan, namanya pernikahan tuh pasti banyak problem kan gitu go. Mugi-mugi diparingi keluarga sakinah mawaddah warahmah taala. Nggih. Punya anak masalah. Katanya suaminya, wis dik mulai saiki kon berhenti gak usah megawe ngopain anak. Kata istrinya, mau mas. Saya sekolah tinggi untuk bekerja. Sekarang kerja suruh ngopain anak. Henggelem. Nah, memang wedok ngono. Merasa itu ngopain anak itu juga pekerjaannya suami. Ya sini suamiku cuma aksesoris. Hanya pembantu saja yang ngerewangi. Karena suami harus kerja. Yang istri yang ngopain anak. Karena wanita solihah itu wanita yang bisa ngopeni anaknya dan ngopeni suaminya. Mari ngedusi anaknya, ngedusi suamine kan gitu go. Itu bagus itu, masya Allah itu. Ya, bagus itu pengabdian yang sempurna kan gitu go. Aja dijarno suami songote dawa selese itu dikondisikan gitu go. Bulu ketiak gak stabil, akeh tumone itu dicukur kan gitu go. Kalau bisa yang perempuan yang nyukur, waduh bebasin biadek nih makanya sampein kondisikan yang bersih. Karena sampein juga yang seneng. Ditoto, kabeh iku ditoto. Yang istri ngotot, "Moh, aku njaluk gawe." Eker-ekeran karena suami ini lemah ketika melawan istri, akhirnya perdamaian. Wis ngene wis, ya apa? Damai wis. Enake piye sih? Katanya si istri, "Baby sister, Mas. Kita harus ngambil pembantu untuk ngerawat anak kita. Jadi mulai isuk sampai sore kita nyambut gawe, beno anak ini dirawat ambil baby sister. Sore suruh pulang sudah kita yang ngopain anak bersama-sama. Deal, deal. Sudah berjalan. Pagi suami kerja, istri kerja, anak sama pembantu di rumah. Sampai satu saat ada konflik bu, ambek tonggo tukaran. Ya biasa namanya salah pahamnya kan kadang-kadang kan terjadi. Komunikasi kurang pas, miskomunikasi, crash. Tukaran, ambek tonggo sebelah omah itu tukaran, eker-ekeran. Sudah eker-ekeran, yang istri muring-muring ngomong yang lanang, mulai saya gak gelem nyopo aku. Beno wis gak duluran maneh tukaran. Wis ngono iku ngamuk, satru gak nyopo. Satu saat berapa bulan kemudian, kok subhanallah suami istri ini pulang dari kerja, sore kan ya, pulang, kok di rumahnya tuh ada keributan, ake wong gerombol-gerombol. Bingung ada apa ini? Ternyata dari jauh kelihatan ada welek asap ngebul-ngebul mendhuwur. Ternyata Pak kobongan. Dipikir rumahnya dia terbakar. Ternyata rumahnya tonggo yang suker tadi itu yang tukaran. Itu rumahnya terbakar. Katanya suaminya, "Dek, rumahnya tonggo kobongan." Katanya istrinya, "Jarno mas kapok walat iku." Yang wedok iki lek gak ngelokno gak lega kan gitu. Ben aku kualat ambek aku masaran nyentak-nyentak kobong, ngomo bongkok, ngamuk-ngamuk sing wedok iki. Kata yang laki, ndak boleh gitu, Dek. Itu tetangga kita, saudara, harus ditolong. Ndak usah. Eker-ekeran. Eker-ekeran kata yang laki, saya mau berhenti. Saya mau ngelihat rumah tonggo. Katanya istrinya, ndak usah. Mudun urusan ambil aku, gak ngurus aku. Di netral mobil, di handbrake mandek. Akhirnya suami istri turun ngelihat rumah tadi itu. Kebakar, orang di depan itu jerat-jerit. Ada anak kecil, ada anak kecil, ada anak kecil, rame. Akhirnya si suami tadi tanya, "Ada apa Pak? Ada apa? Rumahnya ini kobongan. Ada anak kecil ketinggalan di rumah itu."
Oh iya ada anak kecil ketinggalan. Berapa anak? 2 anak ketinggalan di situ. Ya Allah, ini apa terus? Harus ditolong ini. Akhirnya ngomong sama si istri, "Dek, aku mau masuk." Katanya istrinya, "Sampean iki waras ta, Mas? Wis ngerti iku musuh, beno iku kobongan aja direken, sampean njaluk mandek tak turuti, saiki sampean ape masuk rumah itu wis ngerti omah iku kobong sampean ape mlebu. Apa alasane?" Ana arek cilik ketinggalan di kobongan ning jero. Beno wis anane tangga mati bongko beno. Ada apa sampean yang ruwet? Enggak. Tetangga adalah saudara. Kita harus berbuat baik sesama tetangga. Satu selamat masuk lagi, Pak. Satu ditolong sama orang selesai, tinggal satu. Dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam ya namanya rumah terbakar. Banyak asap tidak kelihatan. Di tengah rumah kelihatan ada anak kecil. Karena ini ketutup asap tidak ketok. Dijowot. Terus pokoknya digendong gitu. Sampai keluar rumah. Gelundung-gelundung selamat. Baru gitu rumahnya baru roboh. Obong. Ketika bapak tadi itu ngangkat anak kecil tadi itu. Dilihat anaknya jeril. Iki ceritanya ning Inggris ya, mungkin bahasa Inggrisnya oh my god gitu ya. Duduk god itu duduk god Tuhan iki. Oh my god oleh bahasa Islamnya nih ya Allah gitu. Istri yang ngelihat anak kecil yang digendong sama si bapak tadi mengatakan ya bahasa Inggrisnya oh my god, bahasa Islami ya Tuhan ya Allah, nangis. Pertanyaannya kenapa nangis Beb? Ternyata yang diambil itu yang di rumahnya tonggonya anaknya sendiri. Duh, kok bisa begitu? Enggak. Jadi tonggo ini pembantu sebelah rumah ini nonggo ke sebelah. Memang gitiku. Karena dia nonggo anaknya suami istri dibawa. Ketika main di situ nonggo sama sesama pembantu ini LPG meledos. Kobong pembantu ini tidak bisa menyelamatkan anak, lari menyelamatkan diri sendiri, ketakutan kabur. Anaknya ketinggalan di situ. Terus suaminya bilang sama istrinya, "Coba Dek, kita punya perasaan, lewong elek kita balas elek, Dek. Mati anak kita, Dek." Tapi karena kita punya perasaan orang jahat itu bukan kita balas dengan kejahatan, karena orang yang berbuat baik akan kembali kepada dirinya sendiri. Karena kita punya prinsip itu, walaupun tonggo itu elek sama kita tapi kita berbuat baik, alhamdulillah ternyata manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Coba saya gak ngereken Dek, kobong anak kita yang rugi. Tapi karena kita punya prinsip hidup, orang berbuat jahat monggo, kejahatan mereka tidak kita balas dengan kejahatan, kita berbuka hati dan kita memaafkan orang yang berbuat salah. Bahkan yang salah kita perbuat dengan baik, yang jahat kita perlakukan dengan baik, maka kebaikan orang akan kembali kepada dirinya sendiri dan kejahatan akan kembali kepada dirinya sendiri. Mungkin manfaat barokah. Semoga Ramadan kita diterima sama Allah Ta'ala ya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita pedagang yang baik. Yang bisa menghabiskan umur, kita menjauhkan hal yang haram. Kita mengerjakan amal yang taat. Dan semoga Allah Ta'ala Allah kasih hati yang lapang. Salahnya orang tua, salahnya mertua, salahnya siapa saja. Semoga tidak keluar dari masjid ini kecuali semua kita lupakan. Yang adalah kebaikan. Ya Rabb, semoga majlis ini segala maksiat yang kita lakukan setelah Ramadan ini ya Rabb, kami terbujuk nafsu lagi ya Rabb, semoga dimaafkan oleh Ta'ala. Maafkan dosa mata kami ya Rabb. Maafkan kami menghubungi orang yang tidak halal ya Rabb. Ya Rabbi, maafkan dosa kami ya Rabb. Maafkan lisan kami yang menyakiti umat Nabi Muhammad ya Rabb. Maafkan akhlak kami yang tidak baik ya Rabb. Ya Rabb, semoga berkah majlis ini Allah rubah akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Semoga Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Rabbi, jadikan kami orang yang bisa menyelesaikan urusan orang lain ya Rabb. Terutama urusan yang bisa memberikan manfaat ila yaumil qiyamah ya Rabb. Dan itulah yang kami andalkan untuk ketemu dengan Engkau ya Rabb. Ya Rabbi, amal kami tidak akan bernilai kalau kami tidak punya akhlak yang baik ya Allah. Kami tidak akan punya nilai apapun ya Rabb. Dan tidak mungkin ada perjumpaan dengan guru kami ya Rabb kecuali kami punya akhlak yang baik ya Rabb. Pulangkan kami dari masjid ini dengan hati yang bersih ya Allah. Tidak nyimpan benci sama orang ya Rabb. Mudah memaafkan kesalahan orang lain ya Rabb. Dan berikan kami kesabaran menghadapi orang yang tidak baik kepada kami ya Rabb. Dan jadikan kami orang yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan ya Rabb. Sehingga betul-betul kami dapat manfaat ya Rabb. Suami istri yang tidak baik semoga diperbaiki oleh Ta'ala. Antar menantu dengan mertua yang tidak baik semoga diperbaiki oleh Ta'ala.
Antara murid dengan guru yang tidak baik semoga diperbaiki oleh Ta'ala. Antara saudara yang tidak baik semoga diperbaiki oleh Ta'ala. Antar tetangga yang tidak baik semoga diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Antar sesama teman yang tidak baik, baik teman kerja atau teman majelis yang tidak baik semoga diperbaiki oleh Ta'ala. Ya Rabbi, perbaiki keadaan umat ya Rabb. Turunkan rahmat di Balung ini ya Rabb, sehingga semua yang ada perasaan tidak enak diperbaiki ya Allah. Jadikan Balung kota yang penuh dengan berkah ya Rabb. Tidak ada kebencian di desa ini ya Rabb, yang ada kecintaan satu dengan lainnya ya Rabb, sehingga akan menjadi sebabnya turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang berikan kepada Habib Abdullah bin Umar dan para solihin yang ada di daerah ini, semoga masuk pada hati kita semuanya. Dan semoga majlis kita bisa membahagiakan mereka, para salaf, para awliya salihin, bisa mendapat perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Semoga yang hadir majlis ini, yang punya hutang piutang, mungkin-mungkin diparingi lancar oleh Ta'ala, diparingi lunas oleh Ta'ala. Yang syarat rezekinya mungkin diparingi jembar oleh Ta'ala. Yang sumpek hati dan pikirannya semoga diberikan ketenangan oleh Ta'ala. Semoga diberikan kecerdasan, kecepatan menghafal, diberikan pemahaman yang kuat oleh Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kita anak yang soleh dan solihah. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kelimpahan, keberkahan, dan kita mohon semoga umur kita yang tersisa ini bisa kita habiskan dalam ketaatan, menjauhi kemaksiatan, dan menyenangkan hatinya umat Nabi Muhammad SAW. Dan apabila tiba saatnya kita meninggalkan dunia yang fana, tubuh kita menjadi kaku, ditidurkan dalam kubur, lalu kita ditinggal sendirian di sana ya Rabb. Ya Rabb, semoga berkah Rotibul Haddad, berkah majlis ini ya Rabb. Semoga Allah Ta'ala ambil usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbi, berikan kami husnul khatimah ya Rabb. Anak istri kami yang menangisi kepergian kami, berikan mereka kuat iman ya Rabb. Jaga salat mereka ya Rabb. Jaga ibadah mereka ya Rabb. Cukupkan rezeki zahir mereka ya Rabb, sehingga mereka tidak perlu minta-minta setelah kami tinggal ya Rabb. Ya Rabbi, berikan keberkahan pada majlis ini ya Rabb. Berikan keistiqomahan. Semoga teman-teman di majlis ini disatukan hatinya oleh Ta'ala, saling cinta satu sama lainnya dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majlis ini menjadi pengikat, insyaallah kita kumpul dunia sampai akhirat bareng Kanjeng Nabi Muhammad di surga selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Walakun ya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin amin ya arhamar rahimin ya ya arhamar rahimin farrija muslimin ya arhamar rahimin ya farrij alal muslimin ya ya Allah ya arhamar rahimin farrij alal muslimin. Al-Fatihah. Oke, mumpung masih lebaran, suasana lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya setunggi minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Mungkin ada akhlak saya atau ucapan, bukan mungkin, pasti ada yang tidak baik. Mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mungkin kumpul dunia akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadamini walafaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.